Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar Sobat Kreatif? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi di Ruang Kreatif Official. Hari ini kita nggak bahas tutorial dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, yaitu membahas tentang bagaimana kita bisa memproduksi sebuah film bergenre superhero yang dimana khusus bagi pemula. Kebetulan saya sering sekali memposting video-video short yang berkaitan dengan itu. Dan ada yang bertanya. Kebetulan yang bertanya ini sepertinya cosplayer ya, yang dimana dia sering sekali membuat kostum-kostum superhero, terutama kostum superhero tokusatsu ya, yang dari Jepang. Dan pengen banget nih salah satu kostum ciptaannya bisa dibuatkan dalam sebuah film, tapi dengan peralatan yang sederhana dan visual effect yang memang tidak semua bisa dibuat seperti halnya pembuatan film-film superhero yang memang digarap secara profesional. Karena itu kita akan coba membahas berkaitan dengan produksi film itu, tapi khusus bagi pemula, orang-orang yang memang dengan keterbatasan alat, biaya, dan juga pengetahuan tentang animasi, CGI maupun matte painting ya. Yang nantinya kita akan coba bahas satu persatu. Kalau memang video ini durasinya terlalu panjang, maka nanti akan dibagi menjadi dua part ya. Yang pertama kita akan coba bahas tentang rancangan kostumnya dulu nih. Misalnya nih Sobat Kreatif ingin membuat sebuah film superhero yang memang buatan sendiri ya. Artinya tidak mengadaptasi dari superhero yang sudah ada, tapi karya sendiri yang memang yang pertama dilakukan adalah rancangan kostumnya terlebih dahulu. Yang dimana rancangan kostum ini meliputi rancangan baik yang superhero maupun yang bagian penjahatnya atau musuhnya ya. Jadi ada dua kostum yang harus memang disiapkan untuk dirancang, dan juga secara detail memang harus disiapkan dari armor yang sudah dibentuk di desain tersebut. Misal saja begini, di salah satu kostum Kamen Rider Black ya, ini adalah film superhero di era tahun 80-an yang booming di tahun 90-an di Indonesia, yang pernah tayang di RCTI waktu itu ya. Mungkin bagi Sobat Kreatif yang lahir di tahun 90-an ke bawah itu tentunya tahu film ini ya. Dimana di rancangan kostumnya sendiri di sini dibuat detail ya. Tidak hanya dari guratan-guratan yang dibentuk di armornya, tapi juga apa fungsinya. Misal saja di sini ada warna garis kuning dan merah. Ini memiliki kekuatan ketika memang dibutuhkan di saat Kamen Rider Black atau Satria Baja Hitam ini mengalami kondisi yang cukup genting atau lemah, kemudian dia kumpulkan kekuatannya melalui list kuning dan merah ini yang tergabung di bagian lengan, kemudian leher, dan juga di bagian kakinya. Kemudian ada lagi untuk bagian segitiga yang ada di bagian telinganya, ini berfungsi untuk bisa mendengarkan suara dari jarak jauh. Nah, artinya kan di setiap detail armor yang dibentuk ini memiliki fungsi ya. Jadi nanti Sobat Kreatif juga bisa dibuat seperti itu, dan juga tidak lupa untuk senjata yang akan digunakan. Senjata, kemudian mungkin kalau memang ada kendaraannya seperti apa desainnya ya. Kalau memungkinkan misalnya memang Sobat Kreatif memiliki dana lebih, bisa dibuat dibentuk melalui bahan dasar fiber ya, yang nanti akan diterapkan di motor atau mungkin mobil ya, yang akan kita garap seperti di Kamen Rider Black RX ini ya, terdapat mobil dan juga motor. Baik, setelah rancang kostum selesai, kemudian kita masuk memulai proses produksi atau penggarapan kostumnya. Nah, terkadang memang antara desain dengan hasil jadinya ini ada sedikit perbedaan, biasanya seperti itu ya, seperti halnya gambar atau rancangan kostum di film Winspector ini ya. Ini adalah film yang memang cukup booming sekali di era tahun 90-an ya, yang dimana antara rancangan kostum dengan real kostum yang sudah dibuat ini ada sedikit perbedaan. Tapi kalau saya lihat memang jauh lebih baik ya daripada rancangan kostumnya sendiri. Jadi ini justru lebih bagus ya tentunya. Nah, kalau ini sudah digarap dan selesai dibuat, alangkah baiknya nanti dibagi dua ya.
antara kostum master dengan kostum yang untuk fighting atau kostum yang nantinya akan diduplikat, yang dimana tentunya dengan bahan yang berbeda. Kalau kostum master atau untuk perform, ini adalah kostum yang memang kaku ya. Bisa juga dibuat melalui bahan fiber ya, atau memang bahan spons yang didesain dengan bahan yang cukup tebal, yang artinya memang sulit bagi si aktor untuk banyak bergerak berlebihan. Artinya memang kostum ini peruntukan untuk perform atau misalkan untuk adegan-adegan yang memang diambil secara close up yang membutuhkan detail kostum yang bagus. Berbeda dengan kostum yang untuk fighting, biasanya ini dibuat dengan bahan-bahan yang ringan yang memang memudahkan bagi aktor atau stuntman-nya dalam pergerakan ketika melakukan proses pertarungan seperti itu. Kalau seandainya dibuatnya dengan bahan yang sama atau bahan dan ketebalan yang sama, ini akan menyulitkan bagi si stuntman-nya atau si aktornya ketika berkelahi atau bertarung. Nah, karena itulah untuk kostum yang dirancang khusus untuk fighting memang dibuat seringan mungkin ya, bahkan setipis mungkin, yang artinya bukan berarti tipis ini mudah rusak ya, artinya bahan yang memang tidak terlalu tebal. Nah, biasanya kalau untuk kostum yang khusus fighting hanya diperlihatkan dari jarak kamera yang agak jauh ya, atau diambil dari sisi long shoot atau mungkin medium shoot. Jadi jarang diambil dalam bentuk close up ya, karena ini akan memperlihatkan jeleknya kostum itu. Biasanya adegan-adegan kostum yang memang diperuntukkan untuk fighting ini hanya diambil untuk di bagian-bagian untuk long shootnya saja. Jadi ketika pergantian gambar atau pergantian posisi kamera, biasanya di situ dilibatkan juga kostum yang masternya. Jadi pada saat proses syuting ada dua aktor atau dua stuntman yang akan mempergunakan kostum ini. Artinya kostum yang master dengan yang untuk fighting ini dipakai bersamaan. Jadi ketika nanti ada pergantian gambar untuk pengambilan close up, biasanya diambil aktor yang menggunakan kostum masternya atau kostum yang memang dikhususkan untuk pengambilan detailnya. Seperti itu. Oke, lanjut sekarang pemilihan aktor atau stuntman-nya. Nah, untuk pemilihan aktor sendiri, kalau bisa antara aktor dan stuntman ini harus dicarikan yang setipe ya, atau yang mulai dari tingginya sama, perawakan tubuhnya gitu ya, dari mulai rambut hingga ujung kakinya itu ada kemiripan ya, atau ada kesamaan. Jadi ketika nanti dilakukan adegan fighting, apabila aktor utamanya memang tidak memiliki basic bela diri, artinya kan harus diganti dengan stuntman ya, seperti halnya di film Kamen Rider Black atau Satria Baja Hitam. Ini Kotaro Minami ya, atau Tetsuo Kurata ini kan tidak melulu ketika adegan fighting sebelum dia berubah menjadi Satria Baja Hitam, ini ada suite aktornya. Artinya untuk bentuk tubuhnya ya, tinggi badannya dan juga bentuk rambutnya ini mirip. Artinya nanti ketika diambil adegan berbahaya yang memang tidak bisa dilakukan dengan aktor utama, ini tidak terlihat bahwa itu adalah stuntman. Dan biasanya untuk pengambilan gambarnya sendiri tidak diperjelas. Jadi biasanya stuntman itu ketika adegan-adegan yang memang membelakangi kamera, atau adegan-adegan salto yang memang tidak diperlihatkan wajahnya, seperti itu, hanya bentuk tubuhnya dan kostum yang digunakan gitu ya, atau wardrobe yang digunakannya. Jadi sepintas orang-orang awam melihatnya itu adalah aktor utamanya yang tengah bertarung, padahal itu stuntman ya, seperti itu. Nah, dan juga untuk pemilihan stuntman, jangan kita gunakan stuntman yang memiliki porsi tubuh yang berbeda dengan si aktor. Contohnya di film Kamen Rider Black RX atau Satria Baja Hitam RX ini terlihat jelas ya, di era tahun 80-an dengan yang di era sekarang ini berbeda. Kalau bisa kita lihat, kalau yang di era-era sekarang ini terlihat badannya lebih berisi ya. Sedangkan ketika Tetsuo Kurata atau Kotaro Minami berubah, ini berbeda sekali ya. Kotaronya berbadan kurus, sedangkan ketika berubah menjadi Kamen Rider Black RX, badannya jadi kempal seperti ini ya. Memang kalau untuk pemilihan kostum ya, karakter stuntman maupun aktor yang dipakaikan kostum, sebaiknya memang dicari yang badannya tidak terlalu berisi. Jadi ketika nanti dipakaikan kostum itu tidak terlihat seperti kostum yang gendut ya, atau gemuk gitu loh.
Seperti halnya di film Robocop ya, kalau kita lihat kan di si aktornya sendiri tidak memiliki badan yang gemuk kan. Jadi ketika dibalut dengan kostum yang besar, dia terlihat proporsional badannya. Nah seperti itu. Jadi ini juga penting, artinya antara si aktor utama dan si stuntman yang sudah mengenakan kostum ini tidak terlalu jumping ya. Seperti yang di kamera The Black RX ini kan terlihat sekali kan bahwa untuk karakter dari stuntman-nya sendiri terlihat lebih gemuk seperti itu. Nah untuk director atau sutradaranya sendiri biasanya dibagi menjadi dua, di mana di sini ada sutradara yang khusus mengurusi bagian drama atau adegan dramanya, kemudian sutradara kedua ini yang khusus menggarap bagian fightingnya atau fighting director ya. Nah waktu itu saya juga pernah punya pengalaman di era tahun 99 akhir, saya pernah ikut syuting Misteri Gunung Berapi ya, Malampir, mungkin sobat kreatif tahu. Yang ternyata sutradaranya itu dibagi dua, antara sutradara drama dan fighting. Yang dimana biar terfokus ya, kalau untuk drama, sedangkan yang untuk fighting dia hanya mengurusi di bidang fightingnya saja. Dan itu dilakukan di hari yang sama loh. Karena waktu itu kan kejar tayang ya, jadi mau tidak mau peralatan pun akhirnya dibagi dua, dimana untuk mengurusi bagian drama dan fightingnya. Nah kalau kita lihat kembali di film Satria Baja Hitam, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini ada perbedaan di bagian kostum, khususnya bagian pahanya ya. Untuk bagian performnya memang menggunakan kulit sintetis. Keseluruhan kostumnya itu menggunakan bahan kulit sintetis. Tapi sementara untuk bagian fightingnya ini dibedakan. Mungkin kalau saya perhatikan, kalau seandainya fightingnya dilakukan dengan full kostum dengan bahan kulit sintetis, ini akan mengganggu pergerakan stuntman-nya. Jadi sepertinya ini diganti dengan bahan seperti bahan spandek ya, seperti itu yang biasanya digunakan untuk kostum Power Ranger kalau tidak salah ya. Nah ini mungkin akan lebih memudahkan si stuntman dalam proses pergerakan ketika melakukan adegan fighting. Berbeda ketika Tetsuo Kurata atau Kotaro Minami setelah melakukan perubahan, begitu adegan jurusnya dimulai, nah ini ditonjolkan khusus untuk aktor yang menggunakan kostum masternya atau yang bahan dasarnya full kulit sintetis agar terlihat lebih wow gitu ya. Berbeda ketika adegan fighting kemudian di-switch lagi dengan kostum yang khusus untuk fighting. Seperti itu. Dan diambil tentunya dari jarak-jarak yang tidak terlalu dekat dengan kamera. Nah khusus untuk fighting director atau sutradara yang memang menangani di bidang tarungnya, ini juga perlu dipertimbangkan atau perlu diperhatikan. Yang dimana kalau coba kita perhatikan di film Guyver, yang dimana film ini pernah eksis di tahun 90-an juga ya, dengan kostum yang memukau di era itu. Tapi sayangnya khusus bagian fightingnya ini yang kalau saya perhatikan kurang ya. Artinya masih terlihat kaku dan gerakan-gerakan ini mudah dibaca. Berbeda kalau kita lihat di film Power Ranger. Nah ini dari mulai fightingnya, kemudian cut-to-cut gambarnya atau untuk komposisi gambar, pergantian gambarnya ini terlihat lebih dramatis. Artinya penonton yang melihat ketika Power Ranger beraksi, ini akan terbawa suasananya gitu loh. Nah bisa juga untuk lebih mendramatisir khusus di bagian fighting ini bisa ditambahkan blower. Dan juga dengan sentuhan gun smoke yang keluar asap itu ya, atau dry ice, yang dimana ini akan membuat efek dramatis ketika terjadinya pertarungan misal saja di perbukitan ya, yang dimana di situ kan banyak sekali angin, banyak sekali debu-debu yang berterbangan di sekitar situ. Berbeda kalau memang fightingnya dilakukan di pusat kota ya, di situ tidak mungkin ada asap gitu ya, kecuali asap-asap yang ditimbulkan dari ledakan seperti itu. Kemudian pemilihan lokasi syuting. Nah, pemilihan lokasi syuting apabila kita menginginkan lokasi syuting yang sesuai dengan naskah. Nah, kalau memang lokasi yang kita inginkan ini tidak ada atau mungkin harus menyewa tempat, atau mungkin misalnya lokasi yang diperuntukkan itu memang benar-benar tidak ada ya, tidak sesuai dengan yang dibayangkan di dalam naskahnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan green screen atau blue screen.
kita buat studio mini seperti halnya di film Ultraman ya. Bisa kita lihat di sini membuat sebuah studio mini yang dimana untuk ornamen atau objek-objek tertentu memang dibuat nyata. Hanya saja untuk bagian backgroundnya biasanya inilah yang dirubah. Jadi ada objek yang memang dibuat real, jadi tidak sepenuhnya 100% green atau blue screen. Ada bagian-bagian tertentu yang memang dibuat real seperti batu dan lain sebagainya. Nah Sobat Kreatif, sampai di sini dulu obrolan santai kita mengenai produksi film bergenre superhero. Bagi Sobat Kreatif yang mungkin masih belum memahami, silahkan ajukan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Yang nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas di bagian teknik produksi hingga pasca produksi. Khusus yang sekarang ini kita hanya membahas dari mulai pra-produksi hingga awal produksi penentuan lokasi. Nah silakan kirimkan komentarnya, nanti insya Allah komentar tersebut akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Tetap semangat dalam memberikan manfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.